pembabaran Dhamma dengan membacakan Dhamma Desana Aradhana. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Anadiwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sangkitena pancu padana kanda dukhati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Rama dan Wandani, ini berpasangan seperti Bapak dan Ibu. Ya. Pada malam ini kita membahas tema tentang apa judulnya ya? Perubahan itu pasti, penderitaan juga pasti. Oh, pilihan. Perubahan itu pasti, penderitaan itu pilihan. Nah, ini judul yang diberikan oleh panitia. Ini SPD hari keberapa ya? 17. Ya, berarti sudah 17 hari ya, sudah banyaklah pengetahuan Dhammanya ya. Itu. Tentu kalau kita bicara perubahan sebagai umat Buddha sudah tidak asing. Perubahan apa bahasa palinya? Anicca, ya, anicca. Kita bisa melihat ada orang yang dilahirkan, tidak tahu-tahu sudah besar ya, cepat sekali berubah dari kecil jadi besar. Tahu-tahu sudah berkeluarga, tahu-tahu sudah menjadi tua kita ini. Kulit sudah mulai mengkeriput, rambut ubannya sudah mulai tumbuh satu-satu, ya, mengalami sakit. Ya, kita juga melihat ada orang yang mengalami kematian. Tentu ini wujud dari perubahan yang bisa kita lihat. Dan perubahan ini bukan hanya terjadi di luar, perubahan juga terjadi di dalam diri kita. Tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa kita juga mengalami perubahan. Bagaimana dengan penderitaan? Apakah penderitaan itu pilihan? Kalau penderitaan itu pilihan, saya ingin bertanya, saudara-saudara memilih hidup menderita atau memilih hidup bahagia? Anda tentu memilih hidup yang bahagia. Karena Anda tidak mau menderita dan Anda memilih hidup bahagia, Anda sudah bahagia sekarang. Loh, kenapa?
Kan sudah memilih. Penderitaan itu pilihan, kan gitu katanya. Dan saudara tentu tidak memilih, kalau bisa hidup saya menderitalah. Semua orang memilih hidupnya ingin bahagia, tidak mau menderita. Tapi kenyataannya apakah demikian? Ada yang sudah tidak menderita lagi karena memilih hidupnya bahagia? Kenyataannya kita masih menderita. Walaupun kita tidak mau menderita tapi masih menderita. Ya toh? Kita masih menderita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Padahal saya sudah memilih hidup saya tidak mau membenci. Saya sudah memaafkan. Tapi kalau ingat dia, ingat lagi, benci lagi. Padahal saya tidak mau membenci, Bante. Saya ini tidak mau menderita. Tapi kenyataannya kok kenapa masih menderita? Mari kita bahas. Seseorang tidak akan bisa bebas dari penderitaan kalau dia tidak memahami apa itu penderitaan. Karena dia tidak memahami penderitaan, dia terus berada dalam penderitaan. Ya. Apa itu penderitaan? Nah, ini kita harus tahu. Dan tidak banyak orang yang memahami penderitaan itu dengan benar. Orang di luar sana secara umum memahami penderitaan itu tidak tercapainya ekspektasi atau keinginan dengan kenyataan. Jadi kalau gap atau jarak antara keinginan dengan kenyataan itu besar, berarti penderitaannya besar. Semakin besar jarak antara keinginan dengan kenyataan, maka semakin besar penderitaan. Jadi kalau keinginannya itu gapnya dengan kenyataan semakin kecil, berarti penderitaannya semakin sedikit. Itu pengertian di luar sana. Ya toh? Jadi apa yang orang pahami tentang penderitaan? Penderitaan adalah tidak tercapainya ekspektasi atau keinginan dengan kenyataan tidak sesuai. Itulah penderitaan. Setuju tidak? Setuju tidak? Halo? Kedengaran ya suara saya? Setuju tidak? Penderitaan dalam pengertian orang-orang di luar sana tidak tercapainya keinginan dengan kenyataan. Semakin besar gap antara keinginan dengan kenyataan, jaraknya semakin besar, penderitaannya semakin besar. Itu yang orang pahami. Kalau orang memahami dengan cara demikian, itulah penderitaan. Kira-kira ada tidak orang di dunia ini yang keinginannya semuanya terpenuhi sesuai? Ada tidak? Bagaimana dengan Buddha? Dengan para arahat? Apakah semua keinginannya sesuai dengan kenyataan? Sesuai tidak? Tidak. Kenyataannya tuh begitu. Lantas kalau demikian mereka semua belum bisa bebas dari penderitaan. Di dunia ini tidak ada peluang untuk orang bisa bebas dari penderitaan. Kalau orang memahami penderitaan adalah keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di luar sana definisinya begitu. Tetapi dalam pengamatan Guru Agung kita Sang Buddha, keinginan yang sesuai dengan kenyataan pun itu juga penderitaan. Inilah luar biasanya Sang Buddha. Kalau di luar sana memahami penderitaan hanya pada batas tidak sesuainya keinginan dengan kenyataan, tetapi Guru Agung kita lebih lengkap lagi. Keinginan yang sesuai dengan kenyataan pun itu juga penderitaan. Kenapa demikian? Seandainya kita berangan-angan membayangkan kalau kita ini semua penyakit bisa kita sembuhkan, mau kanker, mau apa, pokoknya masuk ke satu alat sembuh. Terus tidak ada itu keriput, masuk ke alat kenceng lagi. Ya, rambut putih dikasih apa, hitam semua. Enggak jadi putih lagi. Apa saja harapannya bisa terwujud.
Indah sekali toh. Bahagia tidak kira-kira kalau bisa hidup begitu? Semua keinginan kita itu bisa kita penuhi, ya. Sekarang tidak seperti dulu. Zaman saya kecil, ya, kalau mau makan nasi harus masak dulu, bahkan cari kayu bakar dulu. Zaman saya kecil. Zaman sekarang sambil duduk-duduk makanan sudah bisa sampai di meja. Mudah sekali toh. Tinggal pencet, pakai GoFood datang makanan. Ada si mbak yang bisa sediakan di meja. Bahkan kalau malas, ada babysitter yang bisa suapin. Mau seperti itu? Walaupun zaman sekarang sudah banyak teknologi berkembang, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh, kira-kira hidup kita lebih bahagia tidak? Anda lebih bahagia tidak? Penderitaan saudara berkurang tidak? Kenapa keinginan yang tercapai itu juga masuk dalam penderitaan? Mari kita selidiki supaya kita bisa memahami penderitaan itu apa. Kalau kita tidak memahami kita ini sedang menderita, kenyataannya walaupun saya ini memilih hidup bahagia, memilih hidup untuk tidak menderita, kenyataannya kan masih menderita toh. Kadang-kadang ketemu yang tidak disenangi, menderita tidak? Menderita. Tidak mendapatkan yang diharapkan, menderita tidak? Menderita. Jadi kenapa saya masih menderita? Nah, ini diselidiki. Dan untuk bisa memahami penderitaan dengan jelas, tidak ada cara lain selain menghadapi penderitaan itu. Kalau ketemu dengan yang namanya penderitaan, apa itu saja bentuknya, kita ketemu kemudian kita ketakutan, kita lari, kita menghindar, sampai kapanpun orang tidak akan memahami penderitaan. Kalau memahami penderitaan saja dia tidak mampu, jangan harap dia mengetahui atau bahkan ada keinginan untuk menyelidiki apa yang menjadi sebab saya menderita. Kadang orang tidak sadar toh bahwa sebetulnya saat ini pun mereka sedang menderita. Walaupun makan cukup, tabungan ada, rumah bagus. Padahal walaupun dalam kondisi-kondisi yang dianggap tidak menyusahkan, semuanya menyenangkan, itu pun juga masih penderitaan. Kadang orang tidak sadar. Kalau dia tidak tahu, tidak sadar bahwa dia ini sedang sakit, kira-kira dia mau cari obat tidak? Sehat-sehat saja saya ini kok. Gitu. Tapi giliran diperiksa, waduh ininya tinggi, stadium sekian. Padahal tidak ada gejala apa-apa. Pernah dengar tidak orang begitu? Kalau dia sudah mulai tahu setelah dia periksa, saya stadium sekian. Ada obat itu bisa menyembuhkan, tapi jauh di ujung dunia. Kalau makan obat itu bisa sembuh 100%, dia akan pergi tidak ambil obat itu. Tapi jauh loh di ujung dunia. Pergi tidak dia? Pergi. Kalau makan obat itu betul-betul bisa sembuh. Jadi selama orang tidak sadar dia sedang menderita, dia tidak akan mencari tahu kenapa saya menderita, apa yang menyebabkan saya menderita. Jadi kenapa keinginan-keinginan yang tercapai pun itu juga penderitaan? Ada tidak keinginan yang sudah tercapai betul-betul membahagiakan, tidak berubah, Anda tidak ingin yang lain lagi? Tidak. Segala bentuk kesenangan apapun mengalami perubahan. Tidak ada kesenangan yang terus senang itu. Kalau terus senang, saudara tidak tahu senang itu apa justru. Percaya tidak? Kalau senang terus, saudara tidak tahu itu senang itu apa. Senang itu akan saudara ketahui ketika saudara bertemu dengan lawannya tidak senang. Gitu. Ini besar atau kecil gelas ini? Bisa dibilang besar. Tergantung.
Kalau seperti ini tidak bisa kita bilang ini besar atau kecil karena tidak ada pembandingnya. Iya toh? Jadi sesuatu akan kita ketahui kalau ada pembandingnya. Saya ini menderita, Bante. Kenapa saudara tahu saya sedang menderita? Karena saya bandingkan dengan pengalaman yang menyenangkan. Itu orang pada umumnya tahu kalau keinginannya tercapai. Oh ini senang, ini bahagia, makan enak. Apa saja yang sesuai ini bahagia. Kalau tidak sesuai menderita. Orang hanya seperti itu taunya. Kalau sesuai dia bahagia, tidak sesuai dia menderita. Kalau hanya taunya sampai di situ, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai, bagaimana caranya dia supaya bisa bebas dari penderitaan yang dia anggap penderitaan itu? Dia mengejar apa yang sesuai. Dapat yang sesuai, berubah tidak? Berubah, menderita lagi ketika perubahan terjadi. Kalau menderita lagi bagaimana? Cari lagi yang menyenangkan. Terus kalau dia melakukan itu, dia mengejar satu penderitaan, mencari penderitaan yang baru. Ya. Jadi penderitaan ini pilihan. Walaupun saudara memilih untuk tidak menderita, kenyataannya saudara menderita toh. Ya toh. Walaupun saya tidak mau menderita, saya ini tidak mau benci lagi Bante. Tapi kenapa ketika lihat dia, jangankan lihat, ingat aja, jangankan ingat, baru dengar suaranya, itu dia tuh. Padahal mau jalan lurus ke situ, karena dengar suaranya di depan dia tahan muter jauh. Di depan ada lift, dia turun lewat tangga. Bayangkan, muter lewat lift sebentar, ini lantai 5, lantai 6 ya. Lantai 6 turun pakai tangga berasa gitu. Gara-gara apa? Dengar suara dia di depan. Ada yang begitu. Padahal sudah tidak mau benci, sudah dengar dhamma. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita selidiki. Ya. Jadi selama seseorang tidak mengetahui sebab dari penderitaannya, terus orang itu berputar dalam lingkaran penderitaan. Kira-kira apa sebab seseorang itu menderita? Apakah tidak tercapainya keinginan itu sebab dari penderitaan? Kenyataannya dalam hidup ini tidak mungkin keinginan kita semuanya tercapai. Seorang Buddha pun yang sudah mencapai kesucian pun tidak semua keinginannya tercapai. Jadi kalau begitu, apa sebab dari penderitaan? Gitu. Di dalam kitab suci kita bisa melihat ada tanha. Tanha itu ada 3 jenis, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Ya. Tanha itu nafsu keinginan yang berdasarkan keakuan, ego. Merasa mempunyai aku, pandangan tentang aku, diriku, milikku, perasaanku. Itu sendiri sudah, kalau punya pandangan itu, itulah jadi akar dari penderitaan. Penderitaan ini tidak ada, mungkin bisa berdiri kalau tidak ada landasannya. Landasannya ya tentu pandangan salah. Pandangan salah. Kalau orang berpikir bebas dari penderitaan, mendapatkan apa yang diinginkan, sampai mati tidak akan dia bisa bebas dari penderitaan. Karena dalam hidup tidak semua keinginan bisa terwujud. Jadi keinginan yang berdasarkan keakuan inilah yang akan menjadi potensi penderitaan. Tetapi banyak orang tidak sadar karena dia tidak menyelidiki. Penderitaan itu dia pikir adanya di luar. Ya, tapi tidak, penderitaan itu ada di dalam. Ya. Jangan berpikir penderitaan itu karena keinginan kita tidak sesuai, bukan. Kenyataannya yang sesuai pun itu penderitaan. Kenapa? Karena dia terus berubah. Kalau barangnya tidak berubah, kita dapat barang ini, ingin sekali punya barang ini. Setelah kita dapat, kita puas sekali, kita bahagia sekali. Barangnya tidak berubah. Bagaimana dengan perasaan kita terhadap barang itu? Perasaan kita terhadap barang itu bisa berubah.
Jadi satu cara, satu langkah untuk kita bisa bebas dari penderitaan, kita harus menyelidiki. Kenapa saya menderita? Tidak lebih nafsu keinginan yang berdasarkan keakuan. Kalau ingin membabarkan dhamma, menderita tidak? Ya tentu tidak. Kalau bukan landasannya keakuan. Oh, aku ingin ini semua orang mengerti dhamma. Karena dhamma ini luar biasa. Supaya mereka semua puji diriku. Supaya aku ini terkenal. Gitu. Keinginan apapun yang bersumber pada keakuan, itulah sebab dari penderitaan. Kalau ingin kerja keras, kerja sungguh-sungguh sebagai perumah tangga, sebagai orang tua, bekerja sungguh-sungguh, menyokong anak istri, ya, membantu ayah ibu, motivasinya bukan keakuan, bukankah itu satu kebajikan yang besar? Sang Buddha katakan menyokong anak istri, ayah ibu itu berkah utama. Ya toh? Kalau itu penderitaan tentu Sang Buddha tidak sampaikan itu sebagai berkah. Jadi keinginan apapun yang muncul di dalam batin kita, kalau itu berdasarkan keakuan, itu bisa jadi potensi penderitaan. Ingin menjadi sesuatu, ya, aku ingin terkenal, ya, setiap waktu update status, tapi tidak ada yang kasih jempol, tidak juga ada yang kasih icon love begitu. Menderita tidak? Menderita. Mau makan di foto dulu, gitu. Siapa saja yang ingin dikenal, ingin followernya banyak, itu keinginan yang berdasarkan keakuan, menderita. Jadi supaya kita tidak menderita, ya kita harus selalu waspadai. Motivasi kita melakukan sesuatu itu apa? Harus kita sadari. Ini cinta kasih sayang atau ini hanya sekedar keakuan? Kalau itu keakuan, walaupun tampaknya seperti cinta kasih dan kasih sayang, kalau itu motifnya keakuan tetap menderita. Ada satu contoh, seorang anak sangat sayang dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, 80-an tahun. Mama nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus olahraga. Itu dipaksa dengan keras. Kira-kira orang tuanya happy nggak? Sialan anak ini. Itu kalau tahu begini saya matikan dari dulu. Tapi karena sudah tua, apalagi tinggal sama anaknya, bisa apa orang tua? Ya, nggak bisa kerja lagi, udah 80 tahun. Coba bertanya, saya katakan kepada anak itu, saya tahu Anda berbuat begitu, tentu saudara ingin orang tua selalu sehat. Saudara tidak ingin orang tuanya sakit. Gitu. Tetapi kalau saudara lihat lebih dalam, tidakkah saudara merasa sedih? Saya juga pernah dapat cerita seorang ibu lihat anaknya nakal, dipukul anaknya sampai nangis pakai sapu. Ya, lihat anaknya nangis, orang tuanya juga ikut nangis. Pernah lihat tidak? Anaknya menangis karena nakal dipukul sama sapu, anaknya menangis. Ibunya lihat anaknya menangis begitu, sesegukan begitu. Ibunya juga ikut nangis. Menderita. Hati-hati. Sepertinya kita ini punya keinginan yang baik. Tapi kalau itu didasarkan tanha, nafsu, itu jadi potensi penderitaan. Jadi kalau kita sudah tahu sebab dari penderitaan, sebabnya itulah yang harus kita eliminir, kita singkirkan. Apa sebab dari penderitaan? Apakah karena perubahan? Bukan. Mungkin saudara pernah dengar, ya semuanya duka Bante, ya toh? Hidup ini duka, ya toh? Pernah dengar? Ya, semuanya tidak memuaskan, duka. Dunia ini memang penuh dengan duka. Apa demikian? Tidak, dunia ini baik-baik saja kok.
Enggak ada masalah dengan dunia ini. Memang dunia ini kan semuanya berubah toh. Ada enggak di dunia ini yang tidak berubah? PR ya, coba cari tahu nanti dipikir-pikir. Apa yang tidak berubah di dunia ini? Semuanya berubah. Memang dunia begitu corangnya. Gitu. Apa yang berubah itu tidak memuaskan, toh saudara sudah tahu toh. Ya toh, duka, anicca duka, dan ini semua di luar kendali kita toh, anatta. Umat Buddha tentu sudah tahu tilakana toh, anicca duka anatta, sudah tahu toh. Apakah duka yang dimaksud dalam tilakana itu keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan? Bukan. Dunia ini baik-baik saja, nggak ada masalah kok. Di dunia ini ada orang jahat, ada orang baik, memang begitu dunia. Kalau saudara harapkan dunia ini semua orang baik, saudara cepat-cepat bangun. Mungkin sedang tidur. Ada nggak di dunia ini semua orang baik? Memang sudah ada di dunia dari zaman Buddha bahkan sebelum Buddha. Ya. Bahkan manusia pertama itu yang katanya Adam sama Hawa, ya. Sudah ada itu bibit kejahatan tuh. Kalau baca cerita ya, tapi tidak usah terlalu jauh lah, waktunya tidak cukup. Ya. Jadi jangan harap semua orang baik, tidak ada. Dunia ini baik-baik saja. Karena dunia ini baik-baik saja, lantas kenapa saya menderita? Karena saudara menginginkan dunia yang berubah tidak berubah. Yang namanya berubah itu menjadi tua, sakit, mati. Biasa toh. Jadi menjadi tua, sakit dan mati itu menderita tidak? Tidak menderita. Itu akan jadi penderitaan kalau saudara mengharapkan tidak demikian. Jadi kalau kita bisa hidup di dunia, sesuaikan diri kita itu dengan hukum-hukum yang ada di dunia, tidak ada masalah. Semuanya berubah, sudah tahu. Yang namanya berubah bisa ada kelahiran, ada kematian, sudah tahu. Ketika kita mendapat kabar, itu teman kamu itu sudah meninggal loh. Oh biasa mah, itu juga semuanya anicca, berubah toh. Ketika mama kita yang meninggal, mama kita meninggal, biasa. Mama juga kan dilahirkan, bisa mati juga. Kalau kita bisa mengatakan kepada diri sendiri demikian, berarti kita sudah memahami apa itu anicca dalam tilakana. Selebihnya hanya teori. Ya. Saya pernah dapat cerita dari seseorang Bante, itu mama saya meninggal di rumah sakit itu Romo Pandita ngomongnya sabar ya, semuanya anicca, tidak kekal. Pengen sekali saya pukul itu Romo Pandita. Coba itu kalau mama kamu kata dia. Dia ceritakan kekesalannya kepada diri saya. Gitu. Ya maklumlah, untuk melihat dhamma ini tidak mudah. Tapi ketika orang memahami dhamma dengan jelas, melihat dhamma dengan seksama, ketika dia bisa memahami semua perubahan itu wajar dan apapun yang berubah tidak memuaskan, dia tidak akan sentuh itu. Dan ini di luar kendalinya, anicca dukkha anatta itu memang corak dunia, dia memahami itu, tidak menderita. Ketika orang paham itu perubahan sebagai wajar, menderita tidak? Tidak, percayalah. Namanya usaha, untung rugi biasa atau luar biasa? Biasa atau yang namanya rugi? Biasa kan? Jadi besok-besok kalau lihat laporan keuangan ini kok rugi? Biasa. Biasa. Setelah saudara melihat ini sebagai biasa, menderita tidak? Tidak menderita. Selanjutnya cari tahu kenapa bisa begini. Gitu. Jangan jadi seperti orang bodoh, semuanya biasa dibiarin aja. Bangkrut itu usaha. Ya, cari tahu. Gitu. Beda kalau orang tidak mengerti dhamma. Kenapa ini? Langsung marah-marah, langsung panik. Pergi ke gunung ini, pergi ke gunung itu, biar tokonya ramai. Minta ini, minta itu.
Ketemu lagi Bante yang orang pintar katanya, pasang ini di depan pintu biar tokonya ramai. Ya. Seperti saya katakan, kalau mau cuma toko ramai itu gampang. Bawa tutup panci 2 di depan toko tuh, digembereng-gemberengin ramai. Jadi untung rugi biasa, dipuji dicela biasa tidak? Biasa. Sakit sehat biasa tidak? Biasa. Gampang kan? Jadi ketika periksa, waduh ini stadium sekian, oh biasa. Jangan nanti pulang dari rumah sakit nangis-nangis. Bahkan disuruh check up aja nggak berani, takut nanti Bante kalau laporannya jelek. Rapotnya merah, nanti banyak bintang, takut. Itu kan orang bodoh. Baru-baru ini saya check up dengan umat. Laporannya dokternya cerita, kebetulan saya ada di situ juga. Wah, ibu tahu nggak kena hepatitis B? Gitu. Terus mulai dia kelihatan sedih. Terus saya bilang, hepatitis B ini kalau tidak diobati bisa kanker hati loh. Langsung dia sesegukan. Gitu. Saya diomelin sama orang sebelah saya. Bante ini ngomongnya. Gitu. Ya kan saya menceritakan keadaan apa adanya. Ya toh. Saudara lebih suka dipuji-puji, dikasih angin-angin segar tapi tidak sesuai dengan kenyataan, atau memang kenyataan yang saudara ingin lebih terima? Kenyataan itu kalaupun itu pahit, itu lebih baik daripada sekedar hiburan-hiburan yang omong kosong. Betul tidak? Tenang saja, ini ada mukjizat bisa sembuh. Ya. Kalau nggak sembuh, ini mungkin kurang. Ya. Akhir-akhirnya, ya mungkin Tuhan lebih sayang sama dia. Ya. Lebih baik kita mengetahui kenyataan apa adanya daripada hanya sekedar hiburan-hiburan spiritual. Saudara dengar dhamma sudah 17 hari, kalau tidak dipraktekkan itu cuma jadi hiburan spiritual. Tahu hiburan spiritual toh? Kalau di rumah lagi jengkel, lagi kesel, datang wihara, sembahyang, pulang seger. Sampai rumah pusing lagi. Itu hiburan spiritual. Tapi ya namanya orang stres, hiburan ya perlu juga lah ya. Daripada ke diskotik, kemana minum-minum, ginjal rusak. Ya. Jadi pahamilah sebab dari duka apa. Ternyata nafsu keinginan. Kalau tahu nafsu keinginan, pilih-pilihlah menginginkan sesuatu. Jangan keinginan itu semua didorong oleh keserakahan. Seperti saudara ketahui, keserakahan itu tidak ada batasnya. Keinginan yang didorong keserakahan, walaupun orang dikasih gunung yang terbuat dari emas, itu tidak akan bisa memenuhi. Badan kita yang tidak lebih dari 2 meter ini seperti ember bolong, diisi air 1 samudra tidak akan penuh kalau itu keserakahan. Ya. Jadi menginginkan sesuatu, sadari, ini betul-betul kebutuhan atau memang hanya pemuasan nafsu saja. Kalau ini keinginan, hanya pemuasan nafsu saja, kan bisa tidak diikuti. Celakalah manusia kalau lihat semuanya sebagai kebutuhan. Ya. Popularitas, nama, terkenal, semuanya kebutuhan, waduh. Bayangkan kalau hidupnya banyak kebutuhan, jadi ribet. Jadi kalau hidupnya mau tidak ribet, tidak pusing, jadi bante. Nah, buat bapak-bapak, kalau punya istri, istrinya minta perhiasan, minta ini, minta itu wajar. Gitu. Jadi kalau tidak mau pusing, jadi bante. Saudara sebagai perumah tangga sehari makan 3 kali itu pusing. Kami para biku makan sehari sekali. Kadang kalau malas makan tidak usah makan, tidak apa-apa. Kalau kami para biku makan sehari sekali, 1 bulan berapa kali? 30 kali. Kalau perumah tangga sehari makan 3 kali, 1 bulan berapa? Pusing kan?
Nyari 90 piring dibanding 30 piring, berapa duit tuh? Jadi pilih-pilih keinginan, ini nafsu keinginan atau betul-betul kebutuhan. Kalau kebutuhan cari. Gitu. Kalau kita bisa melihat ini dengan jelas, maka hidup kita jadi lebih simpel. Oh ini perasaan menyenangkan, menyenangkan pun juga tidak memuaskan, tidak usah berlebihan, biasa saja. Ketika kita tidak ingin apa-apa, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak banyak mengharap, maka tidak banyak kecewa. Semakin banyak mengharap, semakin banyak kecewa. Apalagi harapannya berdasarkan pemuasan tanha, menderita. Jadi walaupun saudara tidak ingin menderita, tapi kalau sebab dari penderitaan ini tidak saudara singkirkan, saudara masih akan dalam lingkaran penderitaan. Kalau saya tidak pilih ingin bahagia, karena bahagia itu diperoleh bukan karena memilih. Bahagia itu bisa didapatkan kalau sebab dari kebahagiaan itu saya buat. Apa sebab dari kebahagiaan? Tidak melekat. Kalau banyak kemelekatan berarti di situ pasti ada banyak tanhanya. Gitu. Kalau sudah tahu ini, dari waktu ke waktu kita harus mengamati batin kita. Dari waktu ke waktu kita harus melihat tanha kita yang berkembang atau sebaliknya. Kita semakin melekat atau kita semakin melepas. Kalau kita sudah tahu ini, itu saja yang kita praktekkan. Semakin banyak kemelekatan yang bisa kita singkirkan, hidup kita semakin bahagia. Tapi saya harap saudara jangan percaya apa yang saya ucapkan. Saudara buktikan sendiri. Ya, benar nggak Bante ini? Apa cuma ngomong doang dia ini? Semakin banyak kemelekatan yang bisa saya singkirkan, hidup saya semakin bahagia. Coba dipraktekkan apa yang telah saudara ketahui. Semoga saudara semakin maju di dalam Dhamma. Saya ucapkan terima kasih. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Baik, untuk Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan berkenan dengan Dhamma Desana malam ini, silakan. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan. Sotihotu Bante, izinkan saya bertanya, keinginan yang tadi itu kan tanha itu ada 3, kama tanha, wibawa tanha, dan bawa tanha. Yang wibawa tanha itu kan kayaknya kita keinginan untuk ketidakmenjadian. Mohon contohnya Bante, dalam kehidupan kita itu yang bagaimana? Terima kasih Bante. Iya, kalau kama tanha itu keinginan yang berkaitan dengan indria, panca indria. Kalau wibawa tanha ketidakinginan kita terhadap sesuatu. Contoh, ketika saudara duduk meditasi, saudara mengalami pikiran yang lari terus, sulit konsentrasi dengan objek. Dia lari ke sana, lari ke sini. Saudara tidak ingin pikirannya lari, ingin fokus pada objek, kira-kira menderita tidak? Tidak ingin pikirannya lari, itu wibawa tanha. Ingin pikirannya tenang, itu bawa tanha. Mengalami sakit, tidak ingin sakit, ingin melenyapkan sakit. Sakitnya tidak hilang-hilang, ini kan katanya anicca, ini kok enggak tidak hilang-hilang, anicca, 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 ngalamin sakit. Justru kok enggak hilang-hilang, tambah kuat. Tadinya anicanya pelan-pelan, tambah lama tambah kenceng anicanya. Anicca itu kan bukan berarti sakit terus hilang, terus itu anicca. Sakit menjadi lebih sakit kan juga anicca. Oh ini anicca lebih sakit, itu kan juga anicca. Tapi karena kemelekatan kita kepada rasa tidak sakit,
kita senang dengan perasaan demikian, kita menolak itu, ya toh? Sikap menolak itulah wibawa tanha. Gitu. Ya kira-kira begitu. Baik, untuk pertanyaan yang lain. Selamat malam semuanya. Sotiho itu nama budaya Bante. Jadi saya mau bertanya Bante, pengertian melepas itu gimana ya Bante? Kayak contohnya kita ada duit 1 juta nih, kan nggak mungkin kita melepas semuanya. Mungkin itu sih pertanyaannya. Anumodana. Iya, melepas itu bukan berarti tidak boleh punya apapun. Ya, saya ada duit 1 juta, kata Bante harus melepas. Kebetulan ada orang yang mau pinjam nih 1 juta, kasihlah. Gitu. Kemelekatan itu tidak ada pada barang. Kemelekatan itu bukan pada barang-barang. Kemelekatan itu tidak ada di luar. Kemelekatan itu ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi kita boleh punya ini, punya itu. Waduh Bante, saya mau beli mobil baru gitu. Ada cerita satu umat ya, mobilnya sudah banyak. Gitu. Setiap pergi ke customer ditanyain, kamu naik apa? Dia marketing kebetulan. Kamu naik apa? Dianterin sampai depan, cuman mau lihat dia naik apa mobilnya. Gitu. Jadi lama-lama kesel juga dia. Akhirnya dia beli Lexus seri terbaru. Yang satu mobil itu harganya 3 miliar lebih. Habis itu gak pernah ditanya lagi naik apa. Dalam hal ini bagi seorang marketing, penampilan itu perlu tidak? Perlu. Ya. Jadi kalau itu satu kebutuhan, harus dipenuhi. Gitu. Yang tahu itu kebutuhan atau keinginan diri kita sendiri. Tapi kalau beli hanya untuk gengsi, apalagi dia nyicil, siap-siaplah tidurnya terganggu. Tahu-tahu udah akhir bulan lagi. Gitu. Mau demi gengsi, plat nomornya juga pesan khusus. 2 angka. Gitu. Spesial. Tahu sendiri pajaknya kan pasti beda. Sebentar mobilnya ulang tahun lagi, pusing. Sekali ulang tahun 5 juta tidak cukup. Gitu. Beli kue ulang tahun kalau dirinya sendiri 100 ribu bisa sudah cukup. Gitu. Jadi kalau itu kebutuhan kita harus cari. Walaupun mungkin itu kelihatannya mewah, kadang-kadang perlu. Tapi masalahnya penghasilannya pas-pasan, ya. Mau gengsi, utang, apalagi sampai mencuri. Saya ada baca surat berita ya, ada 2 orang kerja sebagai kasir, ya dia mencuri uang di perusahaannya, masuk penjara. Beli tas mewah, liburan ke Bali, ya untuk demi penampilan, demi gengsi. Ya, itu kemelekatan tidak? Dia kemelekatan kepada harga diri, penampilan dan lain sebagainya. Penderitaan. Jadi kalau punya uang 1 juta, ya apalagi misalnya kebutuhannya besar, apakah harus didanakan 1 juta itu? Ya tidak haruslah. Punya uang 1 juta, terus masih utang orang 2 juta, cicil aja 500 ribu untuk bayar utang, pusingnya berkurang sedikit. Enggak usah dulu berdana kalau belum punya kemampuan berdana. Apa berdana itu harus uang? Kan tidak. Pokoknya ibu bapak saudara-saudara jangan lupa, nanti akhir bulan 10% buat saya. Nanti bikunya kalau sudah banyak uang cari istri lagi. Aduh, tidak. Jadi berdana tidak harus uang, bukan harus materi. Kami para biku tidak lihat itu, yang diberikan itu apa. Ya barang-barang yang pantas lah, kalau makanan setidak-tidaknya
kerupuk yang masih ada kertek begitu. Jangan sudah kerupuknya digigit kayak gigit sendal gitu didanakan. Ya jangan begitu juga lah. Gitu. Kerupuk satu tidak apa-apa. Misal buka warung dana kerupuk satu, tapi yang masih itu tadi kertek gitu. Jangan digigit, mesti ditarik kayak gigit sendal. Apalagi kerupuknya sudah expired didanakan. Daripada dibuang mending saya danakan, bukan begitu. Ya. Kalau berdana materi saja tidak mampu, kerupuk satu mungkin tidak punya, bisa berdana tenaga. Ya, datang ke wihara, ambil kain pel, ngepel wihara, ini banyak nih peluang untuk ngepel. Ya, bisa berdana tenaga bantu-bantu. Kalau bantu tidak bisa, ya setidaknya jangan buang sampah sembarangan lah. Iya toh? Wah saya makan permen, bungkusnya dibuang sembarangan. Tapi kalau dia sadar dia makan permen, manis permennya, dia sadar pegang bungkus, dia sadar kalau saya buang sembarangan nanti akan menyusahkan anak wihara yang nyapu, dia tidak buang sampah sembarangan. Dengan pikiran seperti itu dia sedang praktek cinta kasih. Itu cinta kasih dalam wujud nyata. Makan permen bungkusnya tidak dibuang sembarangan dengan pikiran nanti kasihan anak wihara, kasihan yang nyapu, tidak buang sampah sembarangan. Itu praktek cinta kasih. Daripada duduk di wihara berjam-jam, semoga semua makhluk berbahagia 1 jam. Ya. Begitu ketemu di luar, lihat orang kesusahan, tidak mau tolong. Itu. Orang lapar tidak mau berbagi. Ya. Tidak ada rasanya itu, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, cuman omong doang. Ya, jadi berdana juga bisa tenaga. Bante, saya sedang sakit, tidak bisa lagi pergi ke wihara, tidak bisa berdana. Saya pernah begitu. Jadi suatu ketika menjenguk umat di rumah sakit. Bante lagi sakit, tidak bisa datang ke wihara, berdana, tidak bisa berbuat baik. Gitu. Apakah dia tidak bisa lagi berbuat baik, tidak bisa berbagi, setidaknya kan masih waras. Selama sendal kiri masih dipakai di kaki kiri, masih bisa berbuat baik. Kalau sendal kiri dipakai ke kaki kanan, jalan keluyuran gak jelas, itu tidak bisa lagi berbuat baik itu. Pikirannya udah gak sehat. Walaupun badan kita terbaring sakit di rumah sakit, setidaknya kita masih waras. Kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit di sekitar kita, semoga yang sakit cepat sembuh. Itu juga perbuatan baik. Ya toh? Jadi bisa. Jadi berdana sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau hanya belajar melepas barang-barang yang kita bisa bagi kepada orang lain, itu tingkatan dasar. Praktek itu harus kita tinggikan lebih tinggi lagi, kita melepas beban-beban yang tidak perlu. Benci, marah, jengkel, khawatir, itu harus dilepas. Bukankah itu beban? Beban bukan? Beban, itu yang harus dilepas. Orang yang tidak mengerti Dhamma, bukan beban sekarang aja yang dia bawa, beban masa lalu juga dia bawa. Suara dia tuh di situ, mending saya jalan lewat tangga 6 lantai. Itu beban masa lalu. Bahkan orang bodoh bukan hanya beban masa lalu, beban masa yang akan datang juga sudah dia pikul, khawatir. Ya. Jadi belajar juga melepas kebencian, sadari ini kebencian. Kebencian itu enak tidak? Pernah merasa benci tidak? Pernah? Ada yang belum pernah merasa benci? Pernah toh? Jadi tahu kan rasanya benci itu seperti apa? Tahu tidak? Kalau tidak tahu coba awasi perasaan benci itu, lihat enak tidak? Kalau enak kembangkan. Gitu. Kalau tidak enak, rasakan ini tidak enak. Kalau tidak enak, masih juga itu ada di situ, ya itu belajar dilepas. Benci kepada orang kita harus lihat, kenapa? Oh, semua orang tidak sempurna, saya juga tidak sempurna, bisa buat salah. Jadi belajar memaafkan. Gitu. Kalau tidak, benci terus begini, masuk neraka loh. Masuk neraka. Nah, pengertian Dhamma yang sudah didapat selama 17 hari SPD ini dipakai.
dipakai, digunakan, ya. Jadi berdana 1 juta jangan diberi semua. Jangan harap mukjizat nanti kembali lagi 2 juta. Emang apa? Ya, berdana dengan bijaksana, berdana sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Kalau kita mampu, kita rela, tidak ada terpaksa, ada kebahagiaan yang kita peroleh. Ya, oke. Baik, Bante, ini ada pertanyaan dari umat di YouTube atas nama Ibu Melisa. Sotihotu Bante izin tanya, apakah punya keinginan mencapai nibbana? Itu kan berarti ada nafsu, keakuan juga di sana, dan potensi penderitaan. Terima kasih sebelumnya, Bante. Iya, aku ingin mencapai nibbana, aku ingin bebas dari penderitaan. Itu juga satu bentuk keakuan. Atau meditasi, aku ingin tenang, semoga dapat jana, dapat cahaya, itu juga keakuan. Apapun keinginannya yang didasari oleh keakuan, itu jadi potensi untuk menjadi penderitaan. Itulah sebab dari penderitaan. Terus ingin mencapai nibbana, tidak mencapai, ini katanya sudah mengikuti ini saya Jalan Mulia Bersud 8 ini. Sudah punya pandangan benar, tapi kenapa ya tidak mencapai? Ingin mencapai nibbana itu juga keakuan. Jadi kalau hanya ingin saja tidak bisa. Ingin mencapai nibbana berhenti sampai di situ. Fokus ke masa sekarang, apa yang sedang diperbuat. Oh ini keinginan, oh ini tanha, singkirkan, ketahui itu. Fokus ke present moment. Oh ini kebencian, sadari ini kebencian, singkirkan. Oh ini keserakahan, singkirkan. Jadi lebih baik kita fokus bukan pada keinginan, tapi fokus pada apa yang sedang kita lakukan sekarang. Semua kalau ditanya ingin kaya tidak? Semua orang jawab ingin kaya. Tapi dia fokus enggak dengan apa yang dia lakukan sekarang ini menuju ke kondisi mencapai kekayaan atau tidak? Dia fokus tidak. Ingin kaya tapi main game, tidur-tiduran. Ya. Memangnya harta jatuh dari langit katanya gitu. Kalau jatuh dari langit itu bahaya. Berdoa minta uang, tahu-tahu jatuh uang gitu dari langit. Apalagi uang koin. Wah, bisa mati. Jadi tidak usah fokus pada keinginannya, tapi fokus pada proses dari waktu ke waktu, momen by momen, apa yang kita perbuat. Yang kita lakukan itu mengarah kepada keinginan, tidak. Mencapai nibbana itu tidak sulit, mencapai nibbana itu mudah. Ya toh? Fokus saja. Ada tidak sebab-sebab yang menghalangi saya mencapai nibbana? Itu saja. Sekarang ada tidak kemelekatan? Ada tidak keserakahan? Ada tidak kebencian? Kalau tidak ada jalan terus. Tahu-tahu udah mencapai aja. Saudara ingin ke wihara, mandi-mandi itu, bersih-bersih, siap-siap. Setiap waktu ingin ke wihara tidak sambil nyetir. Tidak toh, fokus saja. Saudara perhatikan jalan. Ini beloknya sudah betul belum? Ya. Kalau beloknya salah, tiap hari ingin ke wihara, tidak sadar saudara belok salah, ya, jalannya salah, tidak bisa sampai ke wihara. Ingin ke wihara itu satu keinginan, sadari. Setelah itu fokus ke apa yang sedang dilakukan sekarang. Gitu. Kalau fokusnya ingin nibbana, dia tidak sadar dia sedang buat apa, ya. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Mana ini tidak bisa mencapai nibbana, keyakinannya hilang. Akhirnya pindah ke sebelah. Nah, di sebelah enak, pokoknya datang dijamin. Nah, apalagi namanya udah dicatat, enggak meleset. Nibbana usaha sendiri. Bagaimana melepas, mengurangi nafsu keinginan. Kalau keinginannya habis, nibbana.
Fokus saja, saya masih ada tanha tidak? Ada upadana tidak? Itu saja. Ada dosa tidak? Ada moha tidak? Apa itu Romo Pandita begitu? Langsung tersinggung. Tidak tahu sebetulnya itu dosa. Apa itu Bante Adi itu? Begitu, langsung kupingnya merah. Dia tidak sadar itu sebetulnya dosa. Ya toh? Tapi begitu sadar, biasa mulut orang tidak bisa diatur, lepas. Tidak ada kemelekatan. Ini lepas, lepas. Tahu-tahu sudah damai hidupnya. Gitu. Makan gak makan bahagia. Ya. Enak tau begitu. Tahu-tahu sudah nibbana. Ya toh? Fokus saja apa yang sedang dilakukan sekarang. Punya keinginan nibbana bagus. Ingin berdana bagus. Ingin berbagi bagus. Tapi fokus apa yang dilakukan itu mengarah kepada tujuan tidak. Ingin berdana tapi tidak bergerak-bergerak. Saya ingin masak buat Bante lah. Tidak pernah beli sayur, tidak juga pesan makanan. Ya. Bante saya ingin berdana, dikirim gambar soto, emangnya kenyang. Ya. Bante saya mau berdana ini, dikasih gambar soto. Ya. Tapi sotonya gak pernah datang. Ya begitulah. Ya. Jadi fokus pada apa yang dilakukan sekarang, bukan pada keinginannya. Baik, terima kasih Bante. Mungkin ada pertanyaan lagi dari umat yang di wihara? Silakan Bapak Ibu. Oh, silakan. Wandami Bante. Tadi di awal kan Bante ada cerita kalau sebagai perumah tangga kan kita punya orang tua begitu kan. Kita melarang orang tuanya makan ini, makan itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kami masih punya orang tua yang bersama kami, itu suatu keberuntungan juga Bante. Tapi ada aktivitas-aktivitas fisik yang memang kami larang. Jadi belakangan ini saat melarang orang tua kami melakukan aktivitas tertentu itu memang ada terbersit di pikiran saya pribadi. Sebenarnya saya takut kalau mama saya ada apa-apa, terus nanti anak-anak kan kena juga, maksudnya harus menjaga, harus mengurus. Jadi terus saya berpikir sebetulnya saya itu egois kan, memikirkan bahwa kami akan jadi repot kalau ibu ada apa-apa, jadi saya melarang. Tapi kan kenyataannya kalau memang ibu ada apa-apa, ibu juga susah gitu. Dan mengingat usia kami di saat ini juga fisik kami juga sudah tidak seperti dulu kan. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak ingetin jangan angkat berat-berat gini. Kadang saya mikir kamu ini takut saya ngerepotin juga ya gitu kan. Tapi saya mikir dia juga mau kami sehat-sehat selalu gitu kan. Supaya kami juga bisa bersama lebih lama begitu. Bagaimana ya Bante cara terbaik untuk meminta orang tua lebih menjaga kesehatan, lebih mawas diri begitu, termasuk untuk diri kami sendiri. Terima kasih Bante. Iya tentu orang tua kadang-kadang ya mau cuci baju sendiri, galon habis, angkat galon, isi galon, udah 80 gitu. Tentu kita punya cinta kasih dan kasih sayang, tetapi ingat cinta kasih dan kasih sayang kita itu karena untuk memuaskan ego kita sendiri atau memang betul-betul kita punya cinta kasih dan kasih sayang. Kalau memang betul-betul cinta kasih dan kasih sayang itu tulus, kalau dia ternyata mengalami sakit, ya terima. Resiko menjadi tua, tubuh melemah, merapuh, itu resiko tidak bisa dihindari. Jadi ketika mungkin kakinya patah, ya inilah resiko usia tua. Apalagi wanita cenderung osteoporosis. Mama saya begitu turun dari mobil bukannya loncat-loncat loh. Turun dari mobil kakinya patah, jatuh, kepletot jatuh. Ya inilah resiko jadi tua. Gitu. Kemudian susah berjalan, ya harus dirawat. Ya inilah resiko jadi tua, semuanya kembalikan kepada Dhamma. Walaupun kita tidak ingin demikian. Kalau kenyataannya demikian, bagaimana?
ya terimalah. Ma jangan begini, jangan begitu. Tapi sebetulnya secara hati kecil itu kita tidak ingin direpotkan, itu keakuan. Jadi biarkan, kadang-kadang orang ya lebih peduli kepada sepertinya peduli dengan orang lain, ingin dia sehat, tapi dia tidak peduli dengan perasaan orang. Ini saya cerita ini mama saya sendiri dengan koko saya. Ya. Saya cerita begitu, koko saya juga sedih, jujur dia sedih lihat mama itu dilarang ini, larang itu. Sekarang mama saya sudah bahagia ya. Gitu. Ya lihat gitu kan, jangan makan ini, jangan makan itu, dipaksa olahraga. Kadang-kadang males, kalau sudah ngambek, ya orang tua bisa ngambek juga kan, manusia tuh. Gitu. Jadi sedih. Gitu. Kalau sama saya makanlah mah, mau makan apa makan. Gitu. Tapi terkendali. Masa gak boleh makan ikan asin? Kasih makan ikan asin tapi sedikit. Boleh tuh. Makan apa juga boleh. Mau coba durian gak? Oh gak berani. Ya. Kalau mau coba tidak apa-apa. Nanti mati bagaimana? Biasa. Loh, memangnya mau hidup terus? Mati biasa. Ya, itu. Ketika orang tua saya meninggal, mama saya meninggal, tidak ada yang tahu, saya tidak kasih tahu siapapun. Gitu. Orang di sebelah saya juga tidak tahu. Gitu. Jadi kita harus belajar melihat perubahan ini sebagai biasa. Orang itu kok ngomongnya tidak enak sekali, mungkin sedang mimpi buruk, biasa. Pokoknya biasalah, semuanya biasa, nggak ada yang luar biasa. Ya. Dipuji, itu biasa. Jangan senang karena dipuji. Ya. Jangan senang karena dapat apa yang sesuai. Yang sesuai perasaan kita bisa berubah. Kesenangan itu satu jentikan jari bisa berubah. Perasaan cepat sekali berubah. Percaya tidak? Ada orang ya, ini anak muda, ya, pacaran, pergi ke mall, nonton, makan, gandengan tangan. Wah, yang lihat juga bahagia, apalagi yang merasakan. Begitu cowoknya itu berpapasan dengan seorang wanita, dia begini lihatnya. Kira-kira ceweknya tadi gandengan tangan, masih gandengan tangan tidak? Langsung dilepas. Dasar laki-laki jelalatan. Padahal apakah benar cowoknya berpikir ini cantik banget begitu? Tidak. Pasangannya tahu nggak apa yang dipikirkan? Tidak tahu. Dia kesel, dia marah karena dia ditipu sama persepsi-persepsinya. Ini dasar laki-laki jelalatan. Bisa saja ini seperti teman SMA saya dulu. Ya toh, bisa saja. Jadi hati-hati mengawasi batin kita. Kalau kesadaran kita lemah, hidup kita banyak menderitanya. Kenapa? Kita tidak bisa melihat sesuatu sebagai biasa. Semuanya kita ingin paksakan sesuai dengan kehendak kita. Gitu. Semakin begitu, semakin menderita. Kalau kita bisa menerima apapun, bahagia. Jadi tentu, Ma jangan angkat galon berat-berat. Gak apa-apa, Mama masih kuat, silakan aja. Nanti dia keselio, rasain Ma. Gitu. Kan udah saya bilang. Tidak ada jengkel, tidak ada kesel. Orang tua sakit di pembaringan, dirawat. Ini kesempatan. Aduh repot sekali ngerawat orang tua ini. Dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Ya toh? Pernah tidak? Orang tua udah dikasih tahu, ya, tidak paham-paham, repot sekali. Kalau saudara mengalami hal demikian, saudara harus ingat. Dulu lebih berapa banyak merepotkan. Tengah malam, lapar, ya, haus, nggak peduli itu jam 2, jam 3 nggak tahu, karena waktu itu belum bisa bahasa jam kan. Belum paham jam kan, taunya itu. Coba kalau orang tua kepikir ini anak repot banget, tutup aja sama bantal kepalanya. Sudah nggak ada kita dari dulu. Tapi kan
Karena orang tua merawat itu dengan cinta kasih waktu kita kecil, dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang. Jadi repot yang sekarang itu nggak ada apa-apanya. Ya, ya mungkin itu. Oke Bante, ini ada pertanyaan dari umat di YouTube. Malam Bante, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika penderitaan saya karena hidup bersama orang tua yang toksik, suka KDRT, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan mereka karena sudah tua. Saya dilema. Ada cerita ya, ada seorang menantu wanita, dia menikah dengan suami yang putra tunggal. Suaminya orang kaya, wanita ini dari keluarga yang sederhana. Karena ini suaminya anak laki satu-satunya dan orang tuanya itu sudah tua, ya rumahnya besar, ya jadi dia tinggal dengan mertuanya. Mertuanya ini cerewet sekali. Ya, padahal dia sudah berusaha baik, berusaha rajin. Bangun pagi-pagi sebelum mereka bangun, dia sudah bangun dulu. Masih dibilang, cuci kok baju nggak bersih, gitu. Masa apa ini kamu kurang garam? Ya, 1 hari 2 hari sih biasalah ya, bisa terima. Berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu, akhirnya dia jengkel juga. Ajak suaminya, Pak, kita tinggal di rumah sendirilah Pak. Enggak bisa lah, orang tua saya ini kan sudah tua, saya harus jaga orang tua saya. Tambah dia stres. Saking stresnya, saking bencinya dengan mertuanya, dia pergi ke orang pintar. Ya. Pergi ke orang pintar, dia cari racun. Mau diracun ini mertuanya. Namanya orang pintar kan dia pasti bisa bikin racun ya, kalau nggak bisa berarti orang bodoh dia. Nah orang pintar ini mengetahui hal ini, kalau saya tidak kasih racun yang dia minta, dia pasti akan pergi ke orang yang lain. Akhirnya dia buatkan racun. Begini ya, saya kasih tahu cara pakainya. Racun ini sengaja saya buat lemah. Kalau saya kasih racun yang kuat, begitu kamu kasih, mertua kamu kelepar-kelepar, kamu pasti kena tertuduh. Karena hubungan kamu kan tidak baik. Oh iya, masuk akal toh? Benar juga. Ini racun setiap pagi kamu kasih segini. Kamu campur di teh dia. Ya. Tapi kamu juga harus berubah supaya nggak ketahuan. Kamu harus baik. Jadi setiap pagi dia seduhkan teh, dicampur racunnya sedikit. Gitu. Dia baik, Mas, selamat pagi, ini Mas sudah saya buatin teh, dipijit. Jadi baik dia. Semakin lama dia begitu, ya mertuanya berubah, dia semakin baik. Akhirnya mertuanya lebih baik dengan dia dibanding anaknya. Setelah mengetahui ini dia jadi khawatir. Waduh, mertua saya sekarang baik, tidak seperti dulu. Ini dia bisa mati nih, saya selama ini kasih dia racun. Gitu. Akhirnya dia pergi ke orang pintar itu tadi. Saya minta penawarnya. Orang tua saya, mertua saya nggak seperti dulu, sudah baik. Tolong saya dikasih penawarnya. Ya, loh orang pintar itu jawab, kenapa waktu itu minta racun, sekarang minta penawarnya? Gitu. Sekarang sudah baik mertua saya. Terus orang pintar itu bilang, tidak usah khawatir. Sebetulnya apa yang saya kasih selama itu tonik supaya mertua kamu sehat. Jadi kalau kita mau harapkan orang itu berubah, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, jangan harap orang lain berubah. Kita sendiri tidak berubah. Ya. Begitu lihat mertua langsung jengkel. Dia juga jengkel sebab akibat. Tapi kalau kita baik, dia jahat sama kita. Kita harus kasihani orang yang jahat itu. Kalau kita baik sama dia, dia jahat sama kita, kita harus kasihani. Bukan kita tambah benci. Ya. Bante Sariputa pernah suatu hari didatangi biku.
Bante, saya nggak suka benar Bante si A itu. Kenapa? Mulutnya itu loh Bante, kayak pisau, lebih tajam lagi dari pisau. Ngomong kasar, tidak bagus. Oh, kalau nggak suka omongannya, kamu lihat mungkin ada perbuatannya yang baik. Bante, perbuatannya juga nggak benar, orang itu kasar. Kalau tidak suka dengan perbuatannya buruk, mungkin niatnya yang baik. Kamu perhatikan niatnya. Bante pikirannya itu juga jahat. Kalau orang punya pikiran yang jahat, ucapannya jahat, perbuatannya jahat, Bante Sariputta kasih perumpamaan, bagaimana kalau kamu lihat ada orang yang compang-camping, sakit-sakitan, korengan, jalan di pinggir jalan terseok-seok. Kamu lihat orang seperti itu, kamu benci tidak? Benci tidak? Tentu tidak. Saya kasihan Bante. Demikian juga. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, ucapannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, kita harus kasihani orang yang seperti itu. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, tentu hidupnya menderita di kehidupan sekarang. Di kehidupan yang akan datang, karena ucapannya jahat, perbuatannya jahat, pikirannya jahat, orang itu akan jatuh ke alam-alam rendah, bahkan ke neraka. Masa kita benci? Dengan mengetahui ini, Sang Buddha mengajarkan kepada kita, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kalau kita baik sama orang, orang jahat sama kita, kejahatannya akan balik kepada dirinya sendiri, tidak merugikan kita. Ada satu perumpamaan yang bagus, seperti orang menebar abu melawan arah angin, kemana abunya kena? Ke si penebar itu sendiri. Ya. Jadi orang tua jahat, ya kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik lagi. Kalau orang tuanya ditinggal, terus orang tuanya menderita, kemudian di ujung penghidupan kita menyesal, itu penderitaan yang lebih besar. Ya, menyesal, hidup dengan membawa penyesalan seumur hidup. Tuhan aja tidak bisa punya kuasa merubah apa yang sudah terjadi toh. Itulah penderitaan yang paling besar, menyesal. Kenapa saya dulu menelantarkan orang tua saya? Bayangkan kalau hidup membawa beban itu, menderita tidak? Menderita, jauh lebih menderita dibanding dengar omelan-omelan dia, orang tua kita, ya toh? Nah, seperti itu. Sabar, 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 biasa, biasa, biasa. Ya, kasih tahu dia. Orang tuanya belum mencapai kesucian masih bisa ngomel, biasa, biasa, biasa. Oke, oh ya, silakan Pak. Ya, Wandami Bante. Pertanyaan saya Bante, apakah hal-hal yang senantiasa datang itu yang silih berganti dapat kita umpamakan hanya sekadar fenomena sehingga membuat kita lebih mudah untuk melepasnya atau dia menganggap itu biasa-biasa saja Bante? Apakah itu bisa kita anggap sebagai fenomena sehingga kita lebih mudah melepasnya atau ya ini biasa saja Bante? Demikian Bante. Kalau kita menganggap itu sebagai fenomena, itu hanya anggapan. Kita harus lihat itu memang begitu. Coraknya memang begitu. Kita lihat lebih dalam. Perubahan atau anicca itu terjadi memang betul begitu. Bukan hanya sekedar ini fenomena. Ya. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar memberi pengertian intelektual. Ini harus kita realisasi, kita tebus sebagai satu pengalaman. Apa sebetulnya anicca itu? Apa sih anicca itu? Apa anicca? Perubahan. Apa itu perubahan? Anicca. Apa itu anicca? Perubahan. Muter terus ke situ, lingkaran setan. Apa itu anicca? Anicca tidak lebih adalah pengetahuan tentang
sebab akibat. Sebab akibat, adanya sebab pasti menghasilkan akibat. Adanya sebab, ada akibat. Kalau sebab aja tidak ada akibat, itu nica namanya. Dan adanya sebab akibat itu terjadi setiap saat. Jadi melihat perubahan itu harus dilihat dengan jelas, bukan lihat semut di seberang lautan, tapi lihat gajah yang ada di pelupuk mata di dalam diri kita. Ini ada perubahan dan kita tidak punya kontrol sama sekali. Bentuk pikiran muncul sesuai dengan kondisi-kondisi. Kita tidak bisa pilih pikiran apa yang harus muncul atau tidak muncul. Perasaan juga muncul sesuai dengan kondisi-kondisi. Kita tidak bisa pilih perasaan apa yang harusnya muncul dan tidak muncul. Amati ini, ketika perasaan muncul bagaimana reaksi selanjutnya sebagai akibat. Jadi begitu ada sebab, seketika itu juga ada akibat. Itu terjadi satu momen. Ketika momen itu dipahami, itulah anicca. Dari mana suara itu datang? Sebagai sebab ketika tangan bertepuk. Kapan suara muncul? Seketika itu juga, ketika tangan bertepuk. Ada sebab, seketika itu juga ada akibat. Akibat ini menjadi sebab lagi saudara mendengar. Setelah mendengar berpersepsi, pokoknya begitulah. Nah, ini diketahui. Kalau ini diketahui, bukan kita menganggap ini sebagai fenomena yang terus berubah. Memang begitu. Bumi yang sedang kita duduki sekarang ini pun juga sedang berputar. Percaya tidak? Bumi yang sedang kita duduki ini pun juga sedang berputar, tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar. Kenapa? Karena begitu besarnya. Setiap detik tubuh kita ini berubah. Ya toh, darah mengalir, jantung berdetak setiap detik. Gitu. Bisa kita kendalikan. Jangan sampai ya kamu berhenti berdetak jantung, saya keluarin kamu. Tidak bisa. Nah, ini harus dilihat di dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu melihat ini, kenapa saya menderita? Oh, karena ini. Pasti ada sebabnya penderitaan kita. Sebabnya pasti. Tanha. Sangkitena pancu padana kanda duka. Tanha dan upadana ini seperti koin dua muka yang tidak bisa dipisah. Persepsi dengan perasaan juga sama seperti dua koin yang tidak bisa dipisah, dua muka. Apa yang kita persepsikan itulah yang akan kita rasakan. Kalau kita mempersepsikan ini bagus, enak, perasaan senang muncul. Sebaliknya begitu. Nah, ini harus kita lihat. Ya. Jadi pengetahuan Dhamma selama 17 hari, bahkan sebelum-sebelumnya sudah belajar Dhamma, harus dilihat. Terjadi tidak di dalam diri saya. Saya masih menderita tidak? Padahal saya sudah memilih tidak menderita, kenapa masih menderita? Padahal saya tidak mau membenci, kenapa saya mau membenci? Selidiki. Lihat, bagaimana rasanya benci itu? Tadi saya tanya, ada yang pernah merasakan benci? Semuanya pernah. Gitu. Jadi tahu kan rasanya benci seperti apa? Ya seperti itulah. Ya, seperti itu rasanya membenci. Pokoknya itulah. Sudah tahu kan? Ya. Nah, itu harus dilihat sebagai pengalaman. Tapi umumnya ketika muncul kebencian dalam diri seseorang, orang tidak mengamati kebencian itu. Apa yang dia amati? Sebab yang membuat dia benci. Dia pikir karena apa itu? Bante itu begitu. Jadi suara yang dia anggap itu sebab dia membenci. Pikirannya, perhatiannya keluar bukan ke dalam. Padahal duka ada di luar atau di dalam? Di dalam. Bagaimana kalau dukanya di dalam, dia mengobatin sebabnya di luar? Bawa pistol, setiap orang awas kamu ngomong tidak baik. Ya, tangkap polisi nanti. Jadi lihat kemarahan, kebencian, kekhawatiran yang terjadi di dalam dilihat. Dilihat sebagai apa? Sebagai objek. Sebagai objek yang muncul dan lenyap sebagaimana apa adanya, bukan bagian dari diri kita.
Perasaan benci kalau muncul lihat. Ya. Lihat depan cermin mukanya seperti apa. Nah, gitu. Atau lihat berapa lama kebencian ini bertahan. Enggak ada tuh orang benci terus gitu, ada tidak? Kalau benci terus berarti dia tidak tahu benci itu apa. Senang terus, kalau senang terus dia tidak tahu senang itu apa. Ya toh? Senang tahu ketika mengalami penderitaan, perubahan penderitaan, senang-senang berubah, dia tahu. Nah itu diamati. Bukan hanya dianggap sekedar, itu kan hanya sekedar pengetahuan intelektual. Kalau saudara bisa melihat perubahan itu sebagai satu pengalaman, oh mama kamu meninggal loh, oh biasa. Nggak ada rasanya itu. Sama seperti Anda bilang ke orang lain, teman kita meninggal, oh Sabi Sangkara Anicca, ada rasanya nggak? Nggak ada rasanya toh. Ketika kita bisa mengatakan hal yang sama kepada orang-orang yang kita cintai, anak kamu meninggal loh. Biasa, Sabi Sangkara Anicca. Nggak ada rasanya sama, berarti kita memahami itu apa namanya perubahan. Kalau tidak, hanya sebatas teori. Tetapi, walaupun kita hanya sekedar tahu secara teori, tetap itu berharga. Tahu Anicca secara teori, tetap itu berharga. Ada satu cerita seorang umat, dia punya toko material besar, gudangnya terbakar. Satu hari apinya itu tidak bisa padam. Banyak bahan-bahan kimia, cat, tinar, segala macam. Satu hari tidak padam, habis toko materialnya. Bukan hanya tokonya yang habis, rumah di belakang toko gudang itu juga terbakar, rumah orang, harus gantikan. Sementara barang-barangnya itu tidak diasuransi, kebayang tidak? Dia cerita kepada saya, waduh Bante, kata dia, 2-3 hari saya seperti orang gila, habis semua barang-barang, mana tidak diasuransi lagi. Kalau diasuransi ya mungkin jangan-jangan sengaja, ini tidak diasuransi. Seperti orang gila saya Bante 1-2 hari, tapi untung saya kenal Dhamma. Sang Buddha katakan semuanya anicca, tidak kekal, ya sudah habis bisa cari lagi lah. Hanya sekedar tahu secara teori saja bermanfaat toh. Tetapi kalau mau betul-betul bermanfaat, ya lihat itu sebagai pengalaman setiap kita, setiap waktu memang begitu. Ya, bukan sekedar berubah, bukan. Memang begitu. Gitu. Kalau kita sudah paham itu, apapun yang berubah tidak memuaskan. Jadi seperti kemarin, ya pesan hari ini sama seperti kemarin, kalau mau bahagia jangan melekati apapun yang bisa berubah. Itu aja, sederhana. Kalau mau bahagia, hidupnya mau damai, jangan melekati apapun yang bisa berubah. Jasmani bisa berubah tidak? Sakit biasa atau luar biasa? Luar biasa saya sakit. Kan gak ada gitu. Berpisah dengan yang dicintai biasa atau luar biasa? Biasa. Punya anak bisa kehilangan anak, punya orang tua bisa kehilangan orang tua, punya istri bisa kehilangan istri, punya suami bisa kehilangan suami. Kalau tidak mau kehilangan bagaimana? Jangan punya. Kalau saya nggak bakal kehilangan anak, istri aja nggak punya, ya toh. Kalau saudara tidak siap kehilangan, jangan pernah ingin punya. Kalau pengen punya ini, punya itu, siap-siaplah untuk kehilangan. Kehilangan biasa atau luar biasa? Biasa. Ya toh? Apalagi yang biasa? Dipuji, dicela biasa atau luar biasa? Biasa. Jadi besok-besok kalau ada yang ngata-ngatain, santai aja. Ingat rumusnya apa? Biasa. Ya oke, makasih. Bante, ini ada satu pertanyaan terakhir dari umat di YouTube. Dari Saudara Effendi, Wandami Bante, banyak pengemis yang cacat atau yang masih anak-anak. Ada yang menasehati, jangan berdana kepada mereka karena belum tentu mereka cacat. Bisa saja karena malas. Jangan memberi kepada pengemis anak-anak, nanti mereka kebiasaan meminta-minta. Mohon petunjuk dari Bante. Iya, saya dapat
cerita dari umat-umat, oh Bante kalau di India jangan sesekali Bante kasih pengemis, nanti dikerubutin kita Bante katanya gitu. Ya. Memberilah kepada siapa kita punya keyakinan, memberilah kepada siapa kita merasa bahagia. Kalau mau kasih pengemis pikiran kita, jangan-jangan dia malas, sudah nggak usah kasih lah. Daripada habis ngasih nyesel, sudah berbuat baik, nggak ada pahalanya dalam tanda kutip ya, nggak usah kasih. Nanti kalau saya kasih jadi kebiasaan, kalau sudah mikirnya gitu tidak usah kasih. Tapi kalau mau kasih ya kasih saja. Oh nanti dia pakai buat minum, itu urusan dia, terserahlah, mati-matilah dia yang mati. Ya. Jadi kalau kita pikir mau memberi tapi kita tidak ada keyakinan di situ, kita tidak bahagia kalau melakukan itu, tidak usah dilakukan. Memangnya wajib kita harus memberi? Tidak. Ya, jadi sederhana kan? Ya, jangan dibuat ribet. Ya, memberilah kepada siapa kita merasa bahagia, memberilah kepada siapa kita punya keyakinan. Ya. Kalau ditodong proposal, aduh ini yang tanda tangan Bante lagi. Gitu. Padahal lagi susah. Ya. Enggak harus diberi kok. Ya. Jadi kalau mau memberi, berilah dengan hati yang gembira. Memberi tidak menyesal. Itu berbuah dengan melimpah. Ya. Oke. Oke, untuk umat di wihara mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya. Oh, Ya, silakan. Dua lagi Bante nggak apa-apa ya? Kita habiskan malam ini. Oh, habiskan. Wah, keren-keren Bante. Wandami Bante, selamat malam, namo buddhaya Bante. Bante izin untuk menanyakan seperti profesi kami Bante, biasanya kalau mengobati pasien itu kan ada beberapa penyakit tertentu yang memang harus disiplin Bante. Disiplin minum obat seperti orang yang sakit TBC, kemudian yang gondok, kemudian yang sakit diabetes. Nah kadang-kadang kan pasien ini kan nggak disiplin Bante. Misalnya sakit TBC harus minum sampai 6 bulan rutin, tetapi ternyata tidak rutin. Sehingga ketika datang itu kan kita ronsen, paru-parunya itu semakin memburuk. Terus kadang kan kita agak ngomel juga sih Bante. Sebenarnya sih di dalam pikiran kita itu ya maunya pasien ini disiplin supaya bisa sehat kembali, kemudian kualitas hidupnya juga semakin baik. Kemudian kita juga kan memikirkan biaya yang sudah dikeluarkan kalau berobatnya tidak disiplin kan tidak ada hasilnya Bante. Kadang-kadang kita juga ngomel-ngomel juga sih Bante. Nah ketika kita ngomel itu apakah karena kita mau memuaskan keinginan kita supaya pasiennya sembuh atau bagaimana Bante? Kadang-kadang pasien ini bertanya Bante, ini obatnya harus diminum. Kan nggak mungkin kita jawab boleh diminum Pak, boleh tidak. Kalau Bapak TBC-nya tambah parah, paru-parunya bolong, mati juga biasa Pak sakit TBC. Izin Bante, mohon pencerahannya sebaiknya bagaimana Bante untuk memberikan pengertian Bante. Terima kasih Bante. Iya, wah ini tambah malam tambah panas nih kayaknya. Kadang-kadang kita perlu juga seperti itu loh. Menceritakan apa adanya. Ya paling Bapak mati kalau tidak makan obat. Gitu. Kadang-kadang perlu. Justru kalau dilarang, semakin dilarang dia tidak kerjakan. Ya, semakin kita tekan dia tidak kerjakan. Kadang-kadang perlu. Saya pernah didatangi satu umat, seorang wanita. Dia kena breast cancer stadium 4. Dia menceritakan penyakitnya dengan berderai air mata.
dokter sudah lepas tangan, tidak bisa apa-apa lagi. Dia cerita, bagaimana Bante, kata dia begitu. Saya katakan kepada ibu ini, ya buat ibu hanya ada 2 pilihan. Apa Bante? Ibu mau meninggal dengan tenang atau meninggal gelisah? Ya terus terang saya bilang begitu. Buat ibu hanya ada 2 pilihan kalau begitu. Dokter sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah mengakar kemana-mana. Ya cuman pilihannya 2, apa Bante? Ibu mau meninggal dengan tenang atau meninggal gelisah? Dia mikir gitu. Sekarang kalau kita bicara kematian, mungkin saja saya lebih dulu mati. Ibu tahu saya tinggal di tempat seperti ini, saya lagi jalan, terpeleset kepala saya bisa terbentur batu, mati. Kemudian saya lagi tidur, bisa atau berjalan dipatuk ular, mati. Di sini banyak ular-ular yang berbisa tinggi. Atau saya lagi jalan tiba-tiba ketimpa pohon, mati. Jadi kematian satu hal yang pasti. Bisa datang dengan berbagai macam cara. Kalau ibu tahu ibu pasti mati. Kalau saya sih pilih yang kedua, mati dengan tenang. Bagaimana caranya mati dengan tenang? Sakit, biasa. Anica, ini kan lebih melihat kenyataan yang sesungguhnya. Sering saya berkata begitu, ada satu lagi kasus dia kena kanker lambung. Ya, hanya berbaring di kasur, dia keyakinannya lain. Ya, bukan keyakinan kepada Buddha. Keluarganya minta saya datang karena saya kenal dengan kakaknya. Seorang wanita juga. Terus, kamu tahu kamu sakit apa? Tahu Bante. Kamu tahu resikonya apa? Tahu Bante. Ya sudah. Kalau sudah tahu, kamu tidak usah khawatir kamu itu pasti mati, kamu akan mati, tidak usah khawatir. Mati itu pasti punya. Lebih baik kamu berpikir kamu punya suami yang baik, yang selama ini sudah merawat kamu, ada anak-anak yang baik, kamu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu lebih bagus. Tidak usah khawatir, kamu pasti mati kok. Iya. Iya terus terang, saya bilang begitu. Kamu pikir saya tidak mati? Saya juga pasti mati. Jadi menerima kenyataan sebagaimana apa adanya itu jauh lebih baik. Ya. Kalau dikasih tahu baik-baik seperti tadi, Bapak boleh makan, boleh tidak, suka-suka Bapak. Kalau tidak makan paru-parunya bolong, terus Bapak mati paling. Ya. Kadang-kadang perlu juga. Daripada kita jengkel, ya. Gitu. Tetapi ada kalanya kita perlu bicara yang keras, tetapi bukan dasar karena kebencian. Beda. Buddha kadang-kadang bicara sangat keras. Hei manusia bodoh, siapa yang ngajarin dhamma seperti itu? Apa aku pernah mengajar dhamma demikian? Kepada biku-biku yang punya pandangan salah. Kalimat itu tidak mungkin diucapkan, hei manusia bodoh, siapa yang ngajar dhamma begitu? Mungkin nggak kata-katanya intonasinya begitu? Tidaklah. Saudara kalau baca sutta mungkin pernah ya. Hei manusia bodoh, siapa yang ngajar dhamma begitu? Apa aku pernah mengajar dhamma demikian? Tidak mungkin kata-kata intonasinya begitu. Hei manusia bodoh, siapa yang mengajar dhamma begitu? Apa aku pernah mengajar dhamma demikian? Dia tertunduk, terkulai katanya begitu. Kadang-kadang kita perlu keras. Kita tahu anak kita itu bakal bahaya, kita tarik pasti. Kalau dia masih terus mau ke sana, ditabok. Ada satu cerita Pangeran Abaya Kumara, waktu itu di pangkuannya sedang berbaring anak kecil. Itu Pangeran Abaya Kumara itu ditanya sama pertapa lain, dia diprovokasi suruh tanya Buddha. Buddha punya cinta kasih enggak? Dia pasti jawab punya cinta kasih. Iya ya. Terus ditanya betul, Bante punya cinta kasih tidak? Gitu. Saya punya cinta kasih. Tapi kenapa Bante bicara kasar kepada Bante Dewadatta? Dia kan tidak suka dengan ucapan Bante. Dalam hal ini
ada dua sisi. Gitu. Kemudian Buddha tanya kepada Pangeran Abaya, Pangeran Abaya itu anak kecil kalau masukkan sesuatu ke dalam mulut kamu, misalnya kayu atau batu, kamu akan keluarkan tidak? Saya akan keluarkan Bante, saya akan korek walaupun bahkan mungkin keluar darah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena kalau dia tidak saya keluarkan, dia bisa tersedak, dia bisa mati. Justru saya punya cinta kasih. Kadang-kadang kita perlu. Tapi ketika kita mau marah, motivasinya apa? Kita harus lihat dulu ke dalam. Kadang-kadang orang perlu dikasih shock terapi. Ya. Kadang-kadang yang tipe-tipe kerbau ya, perlu dipecut juga kadang. Itu. Ada kan orang-orang yang tipe-tipe kerbau dikasih pecutan baru dia rajin. Itu. Nanti sekali waktu dipecut lagi baru rajin. Ada tipe-tipe begitu. Tapi tadi yang ibu dokter ya, bagus itu. Boleh makan boleh tidak gitu. Paling paru-paru bolong, mati, jangan datang sini lagi ngerepotin saya. Gitu. Ya, oke. Oke, baik. Tadi ada satu umat, ya. Silakan, Cia. Wandami Bante. Bante saya mau tanya. Tadi kan Bante di awal menyampaikan penderitaan itu pilihan. Terus kan antara persepsi dan perasaan itu juga tidak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaan saya gini Bante. Ketika kita membangun persepsi atas suatu kejadian yang buruk, tapi kita membangun persepsi baik atas kejadian yang buruk, apakah itu masuk ke dalam ilusi? Ya. Terima kasih Bante. Ada seorang biku di zaman Buddha namanya Puna. Bante Puna ini suatu ketika datang ketemu Buddha, Bante mohon saya dikasih nasihat singkat. Setelah saya dapat nasihat singkat dari Bante, saya akan berlatih sungguh-sungguh. Kemudian Buddha mengajarkan Dhamma, memberikan nasihat singkat. Setelah memperoleh nasihat singkat itu, Buddha bertanya, kemana Puna kamu akan berlatih? Saya akan pergi ke negeri Sunaparanta, Bante. Tapi Puna, kamu tahu nggak penduduk Sunaparanta itu kasar-kasar. Bagaimana kalau mereka mengata-ngatai kamu, mengejek kamu? Ya toh? Oh, saya akan berpikir Bante, mereka sangat baik, dia hanya mengejek saya, tidak meninju saya. Gitu. Kalau mereka betul-betul meninju kamu Puna, bagaimana? Saya berpikir mereka sangat baik Bante, mereka tidak pukul saya dengan tongkat, dengan kayu. Terus kalau mereka betul-betul pukul kamu dengan kayu bagaimana? Saya tetap akan berpikir dia sangat baik Bante, dia hanya pukul saya dengan kayu, tidak tusuk saya dengan pisau. Kalau dia tusuk saya dengan pisau bagaimana? Betul-betul mereka tusuk kamu dengan pisau. Saya akan berpikir Bante, ya, saya tidak usah cari mati, kematian sudah datang pada diri saya sendiri. Oh, kalau begitu kamu bolehlah berlatih di Sunaparanta. Jadi dia tinggal di negeri Sunaparanta selama masa wasa, 500 pengikut wanita, 500 pengikut pria menjadi murid Bante Puna. Setelah masa wasa, Bante Puna itu mencapai parinibbana. Saya pikir mungkin amsyong kali ya. Jadi dalam cerita ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita bisa punya kesempatan mau lihat dari sisi yang mana. Dari sisi yang positifkah atau dari sisi yang negatifkah? Hei botak, kurang ajar dia, tidak tahu saya sudah tera apa. Kalau kita lihat dari sisi itu, kita menderita. Hei botak, suara yang sama. Oh, mata dia masih normal. Tidak menderita. Jadi saudara harus pahami, sebagian besar manusia di dunia ini menderita tidak lebih karena dia salah mempersepsikan terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Salah persepsi ini sangat mempengaruhi micasannya. Sebagai contoh, anak sekolah ya, hari Minggu main-main, jalan-jalan sudah happy, hari Senin
Mamanya bangun, bangun, cepat. Mau pindah patah. Gitu. Oh anaknya malas-malas. Gitu. Terus dibangunin, dipaksa mandi, cepat-cepat pergi ke sekolah dengan suara bel. Teng. Bahagia nggak dia? Belajar lagi. Gitu. Kemudian jam 12 bel istirahat. Teng. Masih menderita tidak dia? Dia bahagia, bisa jajan. Nanti jam 3, teng, pulang sekolah. Bahagia tidak? Bahagia. Padahal yang dia dengar itu bel yang sama. Kenapa pagi hari dia menderita, pas istirahat dia bahagia, pas pulang lebih bahagia lagi? Padahal bel yang sama. Jadi bagaimana kita mempersepsikan terhadap apa yang terjadi pada diri kita, ini mempengaruhi kebahagiaan atau penderitaan kita. Dan apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak bisa atur 100%. Awas ya, saudara-saudara di Mahasampati ini, umat-umat jangan sampai ngomong jelek tentang saya. Tidak datang lagi. Kan tidak bisa, orang mau ngomong apa itu mulut orang, pikiran orang. Ya, orang ngomong jelek, ya tidak apa-apalah, mungkin dia lagi ribut sama suaminya. Santai aja, ngomong jelek biasa, pokoknya biasalah, itu aja ya. Jadi selalu melihat apapun peristiwa dalam hidup kita dari sisi yang positif, itu bagus. Ya. Jadi itu kalau menjadi ilusi, kalau kita memaksakan apa yang keinginan kita sesuai dengan kenyataan, kita masuk ilusi pikiran. Padahal kenyataan kan tidak bisa sesuai selalu dengan keinginan. Harap kenyataan sesuai dengan keinginan, itu sudah berada dalam ilusi. Ya. Pokoknya biasalah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mau lanjut lagi, makin malam makin seru, atau cukup sampai di sini? Ada lagi? Oh ya, silakan Cek. Wandami Bante, yang mau saya tanyakan, apa itu kebijaksanaan Bante? Ini penting. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan sering diterjemahkan sebagai panya, toh? Bahasa Sanskerta pratnya. Kebijaksanaan ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah, seseorang bisa memperoleh kebijaksanaan itu datangnya dari luar. Saudara mendengar ceramah, diskusi dhamma, dengar YouTube, baca dhamma, saudara akan memperoleh pengetahuan, toh? Oh, tidak boleh membunuh, kata Bante. Kenapa? Kalau membunuh bisa lahir sakit-sakitan, pendek umur, bahkan cacat. Orang lahir cacat, pendek umur, sakit-sakitan itu bukan karena takdir Tuhan, karena Tuhan pengasih, penyayang. Masuk akal juga sepertinya. Karena dia meyakini itu sebagai benar, oh tidak boleh membunuh, mencuri dan lain sebagainya, berarti dia mempunyai kebijaksanaan dalam tingkat yang pertama. Kebijaksanaan dari mendengar atau membaca. Kenapa ini tingkatan yang paling rendah? Karena dapatnya dari luar. Setelah masuk ke dalam batinnya, dia merenung. Kemelekatan itulah katanya sumber penderitaan. Apa benar begitu ya? Kalau saya benci, kalau saya tidak bisa saya melepas kebencian. Sepertinya ini benar, kalau saya tidak membenci lagi, saya tidak melekat lagi kepada dia, saya bisa menerima, saya tidak menderita. Dia memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dari hasil perenungan, kontemplasi. Ya. Jadi kalau besok-besok ibu-ibu kalau suaminya sedang begini, jangan diganggu. Mungkin dia sedang berpikir, ya, bagaimana cara bayar hutang, ya, atau bagaimana biarkan. Ya. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi kita peroleh dari hasil perenungan terhadap apa yang sudah kita peroleh pengetahuan dari luar tadi kita renungkan. Oleh karena itu ada kalanya penting kita menarik diri, menyepi. Merenung itu tidak bisa berdua.
Kalau berdua main catur, ya, ngobrol. Kalau kita sendiri tidak bicara, kita bisa merenung. Ya. Nah, pengetahuan yang lebih tinggi lagi itu berdasarkan pengalaman. Ketika saudara sedang marah, sedang benci, amati itu kemarahan, amati kebencian itu hanya sebagai kebencian. Bukan saya benci gara-gara dia ini, gara-gara itu, bukan. Lihat kebencian sebagai kebencian, jangan perhatikan yang di luar. Saudara bisa merasakan bagaimana tidak enaknya membenci, perasaan benci itu, bagaimana rasanya diperas. Pokoknya begitulah rasanya. Ketika saudara mengamati itu, perlahan-lahan kebenciannya berkurang, saudara tahu, perlahan-lahan nanti kebenciannya hilang, saudara bisa compare tuh. Antara pikiran yang sedang membenci dengan tanpa kebencian, kan tahu perbedaannya. Ketika tahu perbedaannya, saudara tahu tidak membenci itu rasanya seperti ini, membenci itu rasanya seperti ini, saudara tahu. Pada prinsipnya semua makhluk itu tidak ingin tidak bahagia, itu udah hukumnya. Tapi karena ketidaktahuan, mereka terus berada dalam penderitaan. Walaupun kita memilih untuk tidak menderita, nyatanya masih menderita. Karena kita tidak tahu bahwa sebab dari penderitaan itu apa. Jadi kebijaksanaan yang lebih tinggi adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri. Berdasarkan praktek yang kita lakukan. Apa yang disebut bijaksana? Bijaksana adalah kemampuan seseorang melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Tidak tertipu lagi. Gitu. Ketika dia sudah bisa melihat segala sesuatu sebagai apa tadi? Biasa, tidak menderita lagi. Ya. Orang mencela biasa, karena tidak semua orang memuji. Ketika orang mampu melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, itulah kebijaksanaan. Semuanya biasa, atalokadama biasa. Mati bagaimana? Biasa. Ya, kira-kira gitu. Oke, Bapak Ibu lanjut atau sudah kita cukupi saja? Ada lagi? Cukup ya kayaknya ya? Cukup Bante? Ya. Baik, terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Adiratthano Thera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Adiratthano Thera sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bhante. Okasa. Wandami Bhante. Sukihotu nibbana pacaya hotu. Sukihotu nibbana pacaya hotu. Sukihotu nibbana pacaya hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Bapak Ibu silakan duduk saling berhadapan. Selanjutnya, marilah kita melakukan persembahan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Parita Patidana yang terdapat pada halaman 122. Kita baca terjemahannya saja ya Bapak Ibu. Semoga jasa-jasa yang kulakukan
kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Nama budaya, terima kasih atas kehadiran Rama Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu pada hari ini. Sampai jumpa pada esok hari. Baik, ada beberapa pengumuman. 1. Ikutilah sebulan pendalaman Dhamma esok hari dengan topik harta terbaik yang menuntun pada kebijaksanaan dengan narasumber Bante Chirajayo. 2. DPD Patria Sumut mengadakan Dhamma Talk dan fundraising pada tanggal 27 April 2025 pukul 1 di Tiara Convention Center dengan narasumber Biku Sri Panyawaro Mahatera, dimoderasi oleh Bapak Ponijan Liao. Bagi yang ingin mendapatkan informasi seputar tiketnya, dapat menghubungi DPD Patria Sumut. 3. Marilah kita ikuti peringatan Tri Suci Waisak 2569 Tarik Buddhis 2025 pada tanggal 12 Mei 2025 di Wihara Mahasampati. Puja Bakti Waisak dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi jam 8.50, sesi malam pukul 19. Yang keempat, harap alas duduk, paitien, dan buku parita dirapikan saja. Terima kasih dan anumodana. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanghang namami. Puja bakti selesai, Namo Buddhaya.